Desa Jatirenggo pagi itu masih diselimuti kabut. Udara dingin menusuk kulit, membawa aroma khas pedesaan, tanah basah, asap kayu, dan bau amis tak biasa dari arah pabrik kerupuk kulit milik Pak Margono. Pabrik kecil itu terletak di belakang rumah besarnya, berdiri di atas lahan luas dengan pagar tinggi dan pintu gerbang besi yang selalu terkunci. Tak sembarang orang bisa masuk. Tapi semua warga tahu, itulah tempat keajaiban kerupuk Pak Margono tercipta, kerupuk yang konon bisa membuat orang ketagihan sejak gigitan pertama. Di warung kopi Busum, beberapa lelaki desa duduk sambil menyeruput kopi pahit dan menikmati kerupuk kulit dari kantong plastik bening. Wah, kerupuknya Pak Margono ini nggak pernah gagal ya. Gurihnya itu loh, beda, seru Pak Anwar, pemilik bengkel tua. Katanya sih, resepnya turun-temurun. Kulit sapinya dari luar kota, diproses sendiri, sahut yang lain. Tak ada yang curiga. Tak ada yang tahu. Kecuali satu orang, Lasmi, buruh pabrik paling lama yang sudah berhenti sejak 2 tahun lalu. Lasmi tinggal sendirian di rumah reot dekat sawah. Ia jarang keluar rumah, dan jika keluar, wajahnya selalu pucat. Orang-orang bilang dia sudah miring, kurang waras. Tapi hanya Lasmi yang menyimpan rahasia kegelapan pabrik itu. Suatu hari, seorang pemuda dari kota, Adi, datang ke desa untuk menyelesaikan skripsinya tentang industri rumahan tradisional. Ia menginap di rumah Mbah Parto, saudara jauhnya. Di sini ada pabrik kerupuk kulit terkenal. Coba kamu wawancara si juragan, Pak Margono. Tapi hati-hati, orangnya tertutup, pesan Mbah Parto sambil menyerahkan seplastik kerupuk untuk dicoba. Adi mencicipinya. Seketika matanya membelalak. Kerupuk apa ini? Gurihnya aneh. Kayak ada rasa manis samar, seperti daging panggang. Malamnya, Adi mulai menelusuri asal-usul kerupuk itu. Ia mencatat proses produksinya dari cerita warga, tapi semakin banyak yang ia dengar, semakin banyak pula yang tidak masuk akal. Sapi-sapi yang dibeli tidak pernah terlihat. Tak ada suara pengolahan kulit malam hari. Tapi aroma amis bercampur gosong sering muncul menjelang tengah malam. Adi penasaran. Ia ingin tahu lebih jauh. Esoknya, Adi mencoba datang langsung ke pabrik. Tapi penjaga gerbang, pria tua berbadan kekar bernama Tarno, langsung menghalau. Tidak menerima tamu. Kecuali kalau punya janji, ujarnya tajam sambil menatap tajam. Adi mundur. Tapi rasa penasarannya membuncah. Ia memutuskan mencari orang dalam, dan teringat cerita Mbah Parto tentang mantan pekerja bernama Lasmi. Sore itu, Adi mendatangi rumah Lasmi. Suasananya mencekam. Rumah itu sepi, hanya suara angin dan daun pisang kering yang menari di pelataran. Tok, tok, tok. Bu Lasmi, panggil Adi. Pintu terbuka pelan. Seorang wanita dengan rambut kusut dan mata sayu mengintip dari celah. Apa kau tahu soal pabrik kerupuk Pak Margono? Tanya Adi tanpa basa-basi. Lasmi diam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Kau nggak seharusnya tanya itu, nak, ucapnya pelan, lalu menutup pintu. Tapi sebelum pintu tertutup, ia menyelipkan secari kertas ke tangan Adi. Adi membuka lipatan itu, hati-hati. Setiap tahun ada yang hilang. Kulitnya tidak pernah ditemukan. Jantung Adi berdegup kencang. Ia menyimpan kertas itu, lalu kembali ke rumah Mbah Parto. Malam itu, Adi tak bisa tidur. Pikiran tentang kerupuk berdarah itu menghantui. Ia mulai mengumpulkan berita lama, menggali arsip desa, dan menemukan hal mencengangkan. Selama 5 tahun terakhir, setiap tahun satu orang hilang secara misterius di sekitar bulan Suro. Pihak desa menganggap itu musibah biasa, tenggelam di sungai, kecelakaan, atau kabur ke kota. Tak ada yang pernah ditemukan. Dan yang membuat Adi semakin curiga,
Setiap kali ada yang hilang, produksi kerupuk Pak Margono meningkat pesat dan langsung laris manis di pasaran. Ia mulai merancang rencana, menyusup ke pabrik saat malam tiba. Sementara itu, di dalam pabrik yang tertutup rapat itu, Pak Margono duduk bersila di depan sesajen lengkap, kepala kambing, dupa hitam, bunga 7 rupa, dan sebuah baskom besar berisi minyak panas. Di depannya berdiri sesosok makhluk besar berkulit hitam legam, bermata merah menyala. Korban berikutnya sudah dipilih. Anak muda dari kota. Syaratnya jelas, kulit manusia muda lebih gurih. Kerupuk tahun ini harus lebih enak. Lebih renyah. Pak Margono mengangguk. Akan saya siapkan. Seperti biasa sebelum malam 1 suro. Langit mulai gelap saat Adi mempersiapkan diri. Ia mengenakan jaket hitam, sepatu tanpa suara, dan membawa senter kecil yang sudah dilapisi kertas plastik merah agar tak terlalu terang. Jam tangannya menunjukkan pukul 1.15 dini hari. Malam itu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seakan enggan bersuara. Ia melangkah pelan melewati jalan setapak menuju sisi pabrik yang berbatasan dengan kebun pisang. Dari situ, tembok belakang bangunan terlihat lebih rendah, dan menurut informasi Lasmi, ada celah kecil yang pernah ia gunakan untuk keluar diam-diam. Adi merunduk, meraba celah itu, dan benar, masih ada cukup ruang untuknya merangkak masuk. Hatinya berdebar keras. Setiap desiran angin terdengar seperti bisikan yang memperingatkannya untuk mundur. Tapi rasa ingin tahunya lebih kuat dari rasa takut. Begitu masuk, Adi segera menutup kembali celah itu dengan ranting dan daun pisang. Ia kini berada di lorong sempit gelap. Bau tajam menyeruak, seperti daging busuk bercampur bahan kimia. Ia menahan napas, bergerak perlahan mengikuti arah suara mesin yang berdengung pelan. Di balik tumpukan karung kulit mentah, ia melihat kilatan cahaya obor dan bayangan bergerak. Ia mendekat, memanjat rak kayu dan mengintip dari celah jendela tanpa kaca. Dan di sanalah dia melihatnya. Seorang pria tanpa busana dibaringkan di atas meja besi. Tubuhnya diikat dengan rantai besi ke 4 sisinya. Mulutnya disumpal kain. Matanya melotot, berair, bergetar ketakutan. Di sampingnya berdiri Pak Margono dengan wajah tenang, mengenakan celemek kulit. Di tangannya ada pisau panjang melengkung yang mengilap terkena cahaya obor. Maafkan aku, Nak. Tapi demi kelangsungan usaha, pengorbananmu tidak akan sia-sia, ucap Pak Margono dengan suara lirih. Lalu, dalam sekali gerakan, Pak Margono menggores kulit dari bahu korban hingga ke pinggang, seperti sedang menguliti binatang. Pria itu menjerit, jeritannya teredam kain, tapi jelas menyayat jiwa. Adi tercekat. Tangannya gemetar. Ia ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Ia mundur perlahan, tapi tak sengaja menyenggol kaleng kosong. Keletak. Pak Margono tersentak. Ia menoleh. Begitu pula 2 anak buahnya yang berdiri di pojok ruangan, salah satunya adalah Tarno. Siapa di sana? Teriak Tarno sambil mengangkat obor. Adi panik. Ia melompat turun dan berlari kembali ke lorong sempit. Di belakangnya, langkah kaki mulai mengejar. Lampu senter kecilnya mati. Gelap total. Ia menyusuri lorong, tersandung karung, jatuh, tapi bangkit lagi. Nafasnya terengah-engah. Di kejauhan, ia mendengar Tarno berteriak, "Jangan biarkan dia lolos. Tutup semua celah belakang." Dengan segenap sisa tenaga, Adi menerobos celah sempit itu dan berguling ke kebun pisang. Tanpa menoleh, ia lari secepat mungkin menuju rumah Mbah Parto. Sesampainya di sana, Adi mengguncang pintu keras-keras. "Mbah, buka. Ini aku, Adi." Pintu terbuka. Mbah Parto yang masih memakai sarung langsung melongo melihat wajah panik keponakannya. "Ada apa?"
Kita harus lapor polisi. Aku lihat. Pak Margono, dia membunuh orang. Mbah Parto menarik napas panjang. Wajahnya tak terkejut, justru terlihat lelah dan pasrah. Masuk dulu, nak. Ceritakan pelan-pelan. Di dalam, sambil menenangkan diri dan meneguk air, Adi menjelaskan semua yang ia lihat. Bagaimana korban dikuliti, suara jeritannya, dan bau itu. Mbah Parto diam lama. Lalu ia berkata dengan suara rendah, "Kau pikir ini baru pertama kali?" Aku sudah tahu. Tapi aku diam. Sama seperti yang lain di desa ini. Adi menatapnya tak percaya. Apa maksud Mbah? Kenapa diam? Karena setiap orang yang mencoba buka suara hilang. Seperti Lasmi. Dia dulu melapor ke polisi. 2 hari kemudian suaminya ditemukan tergantung di sumur. Dan polisi? Tak ada yang berani menyelidiki lebih jauh. Katanya terlalu dalam. Adi tak bisa menerima kenyataan itu. Tapi itu pembunuhan, Mbah. Itu iblis. Kita gak bisa biarkan. Mbah Parto menatapnya tajam. Kau tahu, dulu desa ini miskin. Gak ada yang bisa makan 3 kali sehari. Lalu datanglah kerupuk Pak Margono. Sekarang orang-orang bisa sekolah, bisa bangun rumah. Semua karena dia. Termasuk rumah ini. Jadi, mereka rela menutup mata. Adi bangkit. Aku gak akan tinggal diam. Aku akan rekam semuanya. Bukti. Lalu kulaporkan ke media. Kalau polisi tak mau, kita bawa ke kota. Mbah Parto hanya mengangguk pelan. Kalau kau yakin bisa keluar dari desa ini dengan selamat. Malam itu, Adi mulai menulis semua yang ia lihat. Ia backup datanya di 2 flash disk. 1 ia simpan di sakunya. 1 lagi ia sembunyikan di bawah meja Mbah Parto. Namun, tanpa ia tahu, di luar jendela, sesosok mata merah mengintip dari balik pohon pisang. Pagi di desa Selorejo tak pernah seindah itu bagi warga sekitar. Udara segar, bau daun pisang kering yang dijemur, dan wangi kerupuk kulit yang baru digoreng mengambang di udara seperti aroma keberhasilan. Tapi pagi itu tidak berlaku bagi Adi. Di dalam kamarnya, matanya sembab karena semalaman tidak tidur. Ia memeluk laptopnya seperti memegang bukti terakhir dari kebenaran. Adi sudah menyalin video hasil rekaman ke 3 flash disk berbeda. 1 ia simpan di dompet, 1 lagi di kaos kakinya, dan yang terakhir dikubur di bawah pot kembang Kamboja di halaman belakang rumah Mbah Parto. Ia tahu, langkah selanjutnya akan menentukan hidup matinya. Namun sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, seseorang mengetuk pintu rumah dengan keras. Duk duk duk. Adi dan Mbah Parto saling pandang. Ketukan itu terdengar seperti ketukan aparat, tegas dan memaksa. Adi. Bukakan pintunya, itu aku. Lasmi, suara dari luar terdengar panik. Adi segera membuka. Lasmi berdiri di sana dengan wajah pucat, matanya besar seperti ketakutan luar biasa. Aku lihat mereka semalam. Aku sembunyi di atas loteng pabrik, tepat di atas ruang pengulitan. Aku lihat kau juga, Adi, ujarnya terbata. Kau lihat semuanya? Adi bertanya serius. Lasmi mengangguk. Dan aku dengar mereka sebut namamu. Pak Margono tahu kamu yang ngintip. Mereka akan mencari bukti, Adi. Kita harus pergi dari desa ini. Mbah Parto menghela napas. Kalau kalian mau pergi, jalan satu-satunya lewat utara, melewati jembatan tua dan hutan jati. Jalan belakang desa sudah mereka blokir. Tapi kita butuh kendaraan, kata Adi. Aku punya teman di kota.
Namanya Wahyu, dia wartawan. Kalau aku bisa kirim data ke dia, ini bisa terbongkar. Lasmi menatap Adi, lalu menoleh ke Mbah Parto. Aku tahu satu tempat. Gudang kosong milik pamanku yang meninggal. Di sana ada sinyal. Kita bisa kirim data dari sana. Mereka bertiga bergerak cepat. Mengemas barang seperlunya. Adi memasukkan semua flash disk dan laptop ke dalam tas kecil. Tapi sebelum mereka melangkah keluar, suara mobil pick-up terdengar mendekat. Dari balik tirai, terlihat mobil hitam milik pabrik kerupuk. Dua pria turun. Salah satunya Tarno. Cepat. Ke belakang. Mbah Parto menyuruh. Mereka bertiga keluar dari pintu belakang, melompati pagar bambu dan berlari ke arah kebun belakang. Tapi ternyata Tarno tak datang sendirian. Dari sisi kebun muncul dua pria lagi dengan senjata tajam. Salah satunya mengacungkan parang dan berteriak, "Hentikan mereka!" Lasmi menjerit. Adi menarik tangannya, menyeretnya lari. Mbah Parto berhenti di tengah jalan, berbalik dan membuka sarungnya, melemparkannya ke wajah salah satu pengejar. Lari, Adi. Bawa keluar kebenarannya. Aku sudah terlalu tua. Tarno maju dan menghantamkan gagang senjata ke kepala Mbah Parto. Lelaki tua itu roboh seketika. Adi menahan air matanya. Tapi tak ada waktu untuk bersedih. Ia dan Lasmi terus berlari menembus kebun jagung hingga sampai ke gudang kosong di pinggir hutan. Gudang itu lembab, penuh jaring laba-laba. Tapi benar kata Lasmi, sinyal di sana kuat. Adi mengeluarkan laptop, menyalakan modem portabel, dan mulai mengunggah video ke email temannya. Proses upload, 7%. Di luar, suara motor mulai terdengar mendekat. Proses upload, 21%. Cepatlah, cepatlah, desis Adi. Lasmi berdiri di pintu, menggenggam balok kayu. Matanya liar, tubuhnya gemetar. Bam! Pintu dihantam dari luar. Mereka telah ditemukan. Wai! Serahkan rekamannya. Atau kalian akan dikuliti seperti yang lain, suara dari luar berteriak. Lasmi menahan pintu sekuat tenaga. Adi masih mengawasi layar. Upload, 48%. Pintu mulai retak. Lasmi menjerit. Aku akan tahan mereka. Kau harus selesaikan ini, Adi, katanya sambil memukul siapapun yang masuk. Satu pria berhasil menjebol pintu. Lasmi menghantam kepalanya, tapi pria itu mencengkeramnya kuat. Mereka bergulat di lantai. Adi tak sanggup menoleh. Ia hanya bisa berdoa. Upload, 88%. Tiba-tiba, Tarno berdiri di belakang Adi, mengacungkan pisau. Bereskan semua, bocah, teriaknya. Upload, 94%. Adi menoleh. Dalam satu gerakan nekat, ia mencabut flash disk dari laptop dan melemparkannya ke tumpukan karung. Ambil kalau bisa. Tarno menebas, tapi Adi menangkis dengan kursi kayu. Mereka bertarung singkat. Tapi Adi bukan tandingan. Dengan satu hantaman keras ke kepala, Adi terjatuh. Darah mengalir dari pelipisnya. Sebelum Adi pingsan, ia sempat melihat angka terakhir di layar laptopnya. Upload complete. Layar kemudian mati karena dilempar ke lantai oleh Tarno. Lasmi masih melawan, tapi akhirnya dicekik dan dibekap. Mereka berdua diseret keluar gudang dan dimasukkan ke dalam mobil. Tarno menatap laptop rusak itu, lalu ke tempat tumpukan karung. Ia mendekat, mencari-cari flash disk. Tapi gagal menemukannya. Cari sampai dapat. Jangan biarkan satupun bukti lolos, katanya pada anak buahnya.
Namun mereka tak sadar, flash disk itu telah jatuh ke sela-sela papan lantai, terselip di lubang kecil, menunggu ditemukan oleh tangan yang benar. Pagi itu, di pinggir jalan dekat jembatan tua desa Selorejo, seorang pemulung tua menemukan tubuh tak bernyawa tergeletak di semak belukar. Wajahnya penuh darah kering, bajunya robek, dan di tangan kirinya masih menggenggam potongan kabel laptop yang putus. Pria itu tak lain adalah Adi. Dalam keadaan setengah sadar, Adi masih hidup. Pemulung itu langsung memanggil warga yang melintas dengan sepeda motor. Dalam waktu singkat, Adi dilarikan ke puskesmas kecamatan. Sayangnya, Lasmi tidak ditemukan dimanapun. Seolah-olah ditelan bumi. Di sisi lain, di pusat kota, Wahyu, wartawan independen yang pernah dibantu Adi saat kuliah dulu, terbangun karena notifikasi email masuk. Saat dibuka, ia mendapati satu file video berdurasi 3 menit dengan judul "Kerupuk kulit dari kulit manusia, bukti." Ia menonton rekaman itu dengan jantung berdegup. Kamera tersembunyi yang merekam suasana gudang pabrik kerupuk Margono dengan jelas. Meja pengulitan, pria bertopeng memotong kulit korban, dan kemudian potongan tubuh itu dilempar ke tong besar berisi air garam, proses awal pembuatan kerupuk kulit. Wahyu langsung menghubungi redaksi media tempatnya menjadi kontributor. Namun seperti yang ia khawatirkan, tak satupun media besar berani menayangkan rekaman itu. Wahyu, ini terlalu berbahaya. Kita bisa dilaporkan pencemaran nama baik. Margono itu penyumbang besar pembangunan masjid dan jalan raya. Dia punya relasi dengan bupati. Namun Wahyu tak menyerah. Ia tahu ini bukan hanya soal berita, ini soal keadilan. Sementara itu, Adi dirawat di ruangan paling ujung puskesmas dengan penjagaan ketat dari suster dan satu polisi jaga. Kepala Desa Selorejo, Pak Arwan, datang menjenguk. Tapi ekspresi wajahnya tidak menunjukkan kepedulian, justru seperti sedang memeriksa apakah Adi benar-benar masih hidup. "Bagaimana kabarnya, Bu Suster?" tanya Pak Arwan dengan senyum tipis. "Masih kritis, Pak. Tapi sudah sadar. Tidak bisa bicara banyak karena kepalanya dijahit 10 jahitan," jawab suster. Pak Arwan menatap Adi. "Cepat sembuh, ya, Di. Banyak yang menantikan kebaikanmu." Lalu ia pergi, sambil menelpon seseorang, "Masih hidup. Kalau dia buka mulut, bisa kacau semua. Kita harus lakukan cara halus." "Paham, ya?" Di malam harinya, dua pria berpakaian seperti petugas keamanan masuk ke ruang Adi. Mereka menyuntikkan sesuatu ke infusnya. Tapi ternyata, Adi sudah memindahkan dirinya diam-diam ke kamar sebelah, dengan bantuan suster yang simpati padanya. Suster itu adalah Retno, keponakan Mbah Parto, yang sejak dulu membenci Juragan Margono karena mencuri tanah milik keluarganya dengan licik. Retno menyembunyikan Adi di ruang penyimpanan obat, dan menelepon Wahyu. "Temanmu masih hidup. Tapi mereka mencarinya. Kau harus jemput dia malam ini." Malam itu, Wahyu menyamar sebagai sopir ambulans dan membawa Adi ke kota. Mereka berdua menginap di rumah kontrakan Wahyu yang kecil tapi aman. Adi akhirnya menceritakan semuanya, pesugihan, tumbal, dan bagaimana kulit para korban dijadikan bahan utama kerupuk. Ia juga menyebut nama-nama, Tarno, Pak Arwan, bahkan polisi sektor desa yang ikut melindungi praktik itu. Wahyu memutuskan membawa cerita ini ke YouTube. Ia membuat akun baru, menyamarkan lokasi, dan mengunggah video serta kesaksian Adi secara bertahap. Dalam waktu 24 jam, video itu viral. Judul: "Lingkaran merah besar terbongkar. Pabrik kerupuk kulit gunakan kulit manusia, eksklusif dari korban selamat." Komentar membanjir. Warganet terbelah dua. Ada yang percaya dan marah, ada pula yang menyebutnya hoaks. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat semuanya menjadi nyata. Di Desa Selorejo,
Lasmi ditemukan, tapi dalam keadaan mengenaskan. Mayatnya terbungkus karung dan terdampar di sungai irigasi dengan kulit wajah mengelupas. Warga histeris. Polisi datang, tapi mereka hanya mengatakan korban hanyut dan dimangsa binatang air. Namun seorang warga diam-diam memotret mayat itu sebelum ditutupi. Ia mengunggahnya ke media sosial dan mencocokkannya dengan video di channel Wahyu. Wajah Lasmi persis seperti gadis dalam video pengakuan Adi. Desa Selorejo mulai bergolak. Warga berkumpul. Mereka menyerbu pabrik kerupuk Margono, tapi telah dijaga oleh preman dan oknum polisi. Margono sendiri tetap tenang, duduk di kursi kulit mahal sambil menghisap cerutu. Tak ada yang bisa menyentuhku. Hanya ada dua jenis manusia, yang makan kerupukku, dan yang jadi kerupukku. Pagi buta, seluruh desa Selorejo dipenuhi ketegangan. Video viral yang diunggah Wahyu membuat desa terpampang di berita nasional. Tim investigasi dari Jakarta turun tangan, namun tidak semudah itu membongkar kekuasaan Margono, sang juragan kerupuk yang telah menyuap aparat hingga ke tingkat atas. Namun Wahyu dan Adi tidak tinggal diam. Mereka bekerja sama dengan jaringan aktivis HAM dan forensik independen. Berbekal data GPS, foto satelit, serta dokumentasi dari dalam pabrik, mereka berhasil mengungkap satu lokasi rahasia yang belum terjamah, sebuah lahan kosong di belakang pabrik, tertutup pohon bambu, yang menurut Adi adalah tempat penguburan para tumbal. Malam hari, tim kecil dari relawan menggali tempat itu. Tanah merah basah mengeluarkan bau busuk menyengat. Beberapa menit kemudian, sekop mereka menyentuh sesuatu keras, tulang manusia. Satu demi satu, jasad muncul dalam keadaan mengenaskan. Tak utuh. Tanpa kulit. Ada yang masih memakai potongan celana, ada yang rambutnya masih utuh. Pagi harinya, berita mengguncang negeri. Breaking news. Ditemukan kuburan massal di belakang pabrik kerupuk Margono, dugaan pembunuhan berantai. Sontak, masyarakat yang sebelumnya tak percaya, marah besar. Di sisi lain, Margono mulai panik. Teleponnya berdering tanpa henti, namun banyak rekannya memilih diam. Ia memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk menghancurkan dokumen dan membakar ruang produksi rahasia. Namun sebelum itu bisa dilakukan, warga yang marah menyerbu pabrik. Bukan hanya warga Selorejo, tapi juga warga dari desa-desa lain yang pernah kehilangan anggota keluarganya secara misterius. "Anakku dulu hilang dan kalian bilang kecelakaan," teriak seorang ibu sambil melempar batu ke gerbang. Sementara itu, Margono bersiap melarikan diri. Ia memasukkan uang, paspor palsu, dan jimat hitam ke dalam tas kulit. Tapi saat ia keluar, ia dikepung. Bukan polisi. Bukan warga. Tapi jiwa-jiwa para tumbal. Bayangan hitam mulai muncul dari dinding, berjalan mendekat. Mereka tanpa kulit. Daging merah basah menetes dari tubuh mereka. Mata mereka kosong, namun penuh dendam. Lasmi ada di antara mereka. "Janjimu satu tumbal setahun. Tapi kau langgar," gumam bayangan itu. Margono menjerit. Ia mencoba membaca mantra dari kitab pesugihannya, tapi tangannya gemetar. Darah menetes dari pori-porinya. Tubuhnya mulai terasa panas. Kulitnya seperti dibakar dari dalam. Lalu, tubuh Margono meledak dari dalam. Kulitnya mengelupas satu persatu, dan akhirnya tinggal daging hangus menghitam. Seminggu kemudian, polisi dari pusat menguasai pabrik. Investigasi besar-besaran dilakukan. Ratusan kerupuk kulit disita dan dikirim ke laboratorium. Hasilnya, 30% dari sampel mengandung kolagen manusia. Semua pihak yang terlibat ditangkap, Tarno, kepala desa, bahkan dokter forensik lokal yang selama ini menutupi hasil visum. Desa Selorejo menjadi sorotan nasional.
pemerintah membentuk tim pemulihan korban. Namun tak semua luka bisa sembuh. Adi dan Wahyu akhirnya diundang sebagai narasumber di berbagai media. Adi tidak pernah kembali ke Solorejo. Ia memilih tinggal di kota kecil dekat pantai, hidup sederhana, dan menulis buku berjudul Kerupuk dari Dagingku, sebuah memoar tentang kekejaman yang hampir merenggut nyawanya. Suster Retno kembali bertugas, namun kini aktif sebagai pegiat sosial, mendampingi keluarga korban untuk mendapatkan kompensasi. Sementara itu, di puing pabrik kerupuk Margono yang terbakar, warga menaruh papan kayu bertuliskan, "Disinilah kerakusan manusia mengorbankan sesamanya. Semoga tidak terulang." Namun pada malam hari, beberapa warga yang melintas di lokasi itu mengaku mencium bau kerupuk kulit yang baru digoreng. Dan di tiang listrik dekat situ, ada sosok tanpa kulit berdiri mengawasi mereka dalam diam. Tamat.